Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala. Ya, Ya, jadi sebelumnya saya ingin sampaikan ini yang berkaitan dengan tugas guru penggerak saya Pak di ya, angkatan 7, di mana tugas itu diminta untuk mewawancara 3 kepala sekolah yang berkaitan dengan eh, proses pengambilan keputusan hmm, antara dilema etika dengan bujukan moral. Jadi pertanyaan pertama mungkin Bapak Pimpinan. Jadi kita enjoy saja Pak. siap. Jadi selama ini bagaimana Bapak Pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih Pak Ivan. Saya ucapkan selamat dulu untuk kegiatan CGP. Mudah-mudahan kegiatan ini juga akan memberikan dampak yang positif buat kita semua, buat Amin. rekan-rekan yang lain juga. Ya. Ya, mengacu pada kasus-kasus dilema etika, ya, biasanya saya mengidentifikasi perbedaan antara keduanya, ya, bahwa dilema etika ini adalah kegiatan yang membandingkan antara masalah-masalah yang kedua-duanya sama-sama benarnya. Ya. Sedangkan untuk bujukan moral itu adalah membandingkan dua kasus yang antara benar dan salah. Benar Ya. dan salah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Demikian ya. Jadi dengan begitu Bapak identifikasi antara benar dan salah Ya. kalau bujukan moral. Ya. Oke, kalau dilema etika Bapak identifikasi dengan kedua kasus tersebut itu sama-sama benar, yang Ya. mengandung nilai saling Ya. bertentangan tapi Ya. ya. Oke, baik. Kedua Pak Pimpinan, selama ini bagaimana Bapak Pimpinan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Ya. Ini yang sebenarnya dilema itu, Iya, Pak Irfan, ya, iya, bahwa di dalam pengambilan keputusan, ya, terutama untuk masalah kedinasan, mungkin kita selama ini adalah kita mengutamakan bahwa dalam pengambilan keputusan hal-hal yang seperti ini kita usahakan untuk semacam keputusan yang diambil secara bersama atau secara kolektif kolegial, ya, di antara unsur pimpinan, ya, tentu dengan mempertimbangkan hati nurani, ya, dengan mempertimbangkan hati nurani terhadap kasus-kasus tersebut, ya, dengan tidak menafikan bahwa nilai-nilai kebaikan lah yang kita kedepankan. Ya. Jadi artinya ketika ada dua pilihan yang saya pilih, ya, berdasarkan hati nurani saya, yang paling utama saya juga tidak akan juga mengesampingkan aturan yang berlaku, ya, sehingga keputusan kita bisa berjalan sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Masya Allah. Luar biasa Pak Pimpinan. Ya. Oke, Pak Pimpinan. Dan yang Ya. ketiga Pak mungkin, Ya. di rambu-rambu wawancara ini kami sudah disediakan. Pertanyaan yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Pimpinan lakukan selama ini, Pak? Terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa keputusan yang kita ambil di sini adalah kita mencoba untuk mengambil atau meminta pendapat juga dari rekan-rekan yang lain, terutama di unsur pimpinan sekolah, ya. Sehingga apapun yang kita putuskan ini nanti adalah hasil keputusan kita secara bersama. Ya. Yang dalam hal ini juga tetap kita mengedepankan nilai-nilai hati nurani kita, nilai-nilai kebenaran real yang ada di lapangan seperti itu, ya. Termasuk aturan-aturan yang berlaku juga seperti itu, Masya Bapak. Allah, Ya. luar biasa sekali Ya. Bapak Pimpinan. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Ya. Dilema etika, ya. Iya. Ya. Dalam pengambilan keputusan kita mencoba untuk mencari atau menelaah dulu dilema yang kita masukkan seperti itu, bahwa kita akan mencari yang paling efektif, ya, yang selama ini, ya, dengan memperhatikan hasil akhir dari sebuah keputusan yang kita ambil, ya, dan juga memperhatikan peraturan-peraturan yang menjadi dasar putusan, sehingga antara kedua belah pihak atau lebih itu tidak ada yang merasa saling dirugikan. Karena keduanya sama-sama mempertahankan apa yang kita lakukan ini adalah benar, maka kita mencari solusi jalan tengah yang terbaik untuk ini, Pak. Masya Allah, Ya. luar biasa, luar biasa Pak Pimpinan. Mungkin yang berikutnya Pak Pimpinan, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan ketika
ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Biasanya di dalam pengambilan keputusan itu ada saja hal-hal yang mungkin berbenturan antara keduanya ya. Iya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita bahwa Iya. Ketika kasus dilema etika ini Iya. kadang-kadang kita sulit mengakomodir ya Iya, betul, Pak. dari semua kemauan dan keinginan yang daripada rekan-rekan guru yang mungkin ada berselisih pendapat dalam hal ini ya. Ya, karena masing-masing mereka teguh kadang Iya, mempertahankan betul. pendiriannya. Menurut saya begini, yang Iya. ya, menurut saya begini. Nah, ini yang jadi Iya. dilema kita nih seperti Iya. ini, Pak Irfan. Iya. Ya, sehingga kita untuk hal tantangan ini coba kita melihat dari persepsi mereka menilai. Ya, jadi kita coba merangkul kedua-duanya seperti Masya itu, Allah. Pak. Ya, Iya, luar biasa ya. sekali. Yang berikutnya, Pak, jadi Hmm. apakah Bapak pimpinan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilematika? Ataukah memang ketika ada kasus dilematika langsung diselesaikan seketika di tempat itu? Atau seperti apa, Pak? Ya, ini ya masalah dilematika kadang-kadang tidak munculnya tidak secara terjadwal, misalnya tidak secara Iya. spontanitas ya. Iya. Kadang-kadang di dalam pengambilan keputusan kita perlu mempertimbangkan hal yang paling apa namanya kita bisa merasakan, kita masuk di dalamnya, kita bisa merasakan di apa namanya dilema yang sering muncul seperti itu. Karena ada banyak sekali aspek yang melingkupi Iya. dari pertimbangan peraturan, pertimbangan kebiasaan, pertimbangan loyalitas dan lain sebagainya ya. Ini kadang-kadang yang sering muncul itu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang waktu, bisa saja setiap saat terjadi. Ya, terjadi. Dan penyelesaian di Dan saat itu penyelesaian juga. mungkin ada yang bisa pada saat itu juga. Ketika, Mungkin kalau hal-hal yang mungkin ada yang bersifat lebih emosional, ya. lebih, mungkin itu yang perlu kita bicarakan lebih detail lagi seperti ini. Jadi kita atur agar masalah yang mungkin muncul seperti itu bisa diatasi dengan hati, bisa diatasi. Jadi kedua belah pihak yang berselisih pendapat itu ya bisa sama-sama merasakan nyaman di kita, nyaman di mereka, dan nyaman juga untuk lingkungan Iya, kita seperti Masya itu. Allah, luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Jadi yang berikutnya mungkin ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak pimpinan dalam mengambil keputusan, terutama di kasus-kasus dilematika? Ya, seperti yang kita nyatakan di awal bahwa dilematika itu semuanya sama-sama benar, Sama-sama benar, ya. 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 Jadi kita mencoba di dalam pengambilan keputusan ini kembali melibatkan juga rekan-rekan yang lain, kawan-kawan yang lain, sehingga apapun hasilnya itu adalah keputusan bersama yang mungkin tidak ada yang merasa disalahkan lagi nanti seperti itu. Ya, jadi bagaimana mengayomi mereka bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah hal yang benar, mungkin meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Ini ya seperti itu, Pak. Jadi Bapak libatkan rekan-rekan guru, unsur Kami Akasek ya, unsur unsur pimpinan, tidak hanya di Bakasek, mungkin ada di program kalian, mungkin karena masalah itu ada saja di sekitar kita seperti itu. Mungkin apa yang belum saya punya mungkin ada di kawan-kawan yang lain, yang kita padu, kita ramu jadi sebuah Masya Allah, luar biasa sekali, Pak. Ya. Dari yang pertanyaan saya terakhir di rambu-rambu wawancara ini, Pak Pimpinan, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, kira-kira hal apa, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik untuk dijadikan pengalaman dalam mengambil keputusan dilematika, Pak? Ya, ini adalah dinamika nih, Pak Irfan, kalau kita bicara tentang hal-hal pengalaman ya. Jadi ini adalah suatu unik sebenarnya. Jadi masalah yang dalam pengambilan keputusan ini adalah kita coba merangkum dari berbagai hal, mempertimbangkan beberapa aspek. Jadi agar pada kasus tersebut tidak ada yang saling dirugikan. Jadi ada yang bertentangan. Tentu dengan mengetapkan bahwa peraturan yang atau keputusan yang kita ambil itu tidak jauh atau tidak melenceng dari peraturan yang ada sehingga apapun yang kita ambil, apapun yang kita putuskan itu mereka sama-sama tidak ada yang dirugikan. Tidak dirugikan. Walaupun keduanya sama-sama benar. Tentu seperti inilah. Jadi emosional seseorang barangkali untuk mengedepankan inilah pendapat saya yang paling benar
Nah, ini yang kita coba ya dalam pengambilan keputusan, kita sama-sama melakukan hal yang kedua belah pihak ya sama-sama merasa nyaman, tidak ada yang merasa dirugikan ya. Ke depan mungkin saya akan melakukan analisis terlebih dahulu ya, dan melakukan pengujian ya sebelum pengambilan keputusan. Masya Jadi Allah. apapun yang masuk dari rekan-rekan yang lain tadi, coba kita padu, kita ramu dulu ya, Masya Allah. bahwa ini adalah sebuah keputusan yang bisa membahagiakan semua pihak seperti itu, Iya, yang ya. sudah melalui tahap pengujian ya Pak ya. Ya, jadi kita analisis dulu Masya masalahnya Allah. seperti apa. Jadi hasil analisis kita lakukan pengujian ya, Masya dengan Allah. mempertimbangkan segala Segala sesuatunya. sesuatunya. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Jadi Ya. luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Oke. Terima kasih Ya, banyak. Ya, sama-sama terima Pak. kasih. Semoga Ya, sukses Pak. ya, amin. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, dimulai Ustaz, Pak Kepala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Sekolah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kepala? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Lama tidak Gimana berjumpa kabarnya, Pak. Pak Irfan? Alhamdulillah, baik. Iya, Ya, sekarang Pak Muhammad Badrun sekarang menjabat di SMK Negeri 1 Polo sebagai kepala sekolah, Pak ya. SMK 1H. Oh, maaf, Afwan. Jadi sekarang Pak Muhammad Badrun menjabat di SMK Negeri 1 Polo sebagai kepala sekolah, Pak ya. Ya, betul. Jadi begini Pak, jadi pada sesi ini saya ada tugas dari program calon guru penggerak angkatan 7 yang meminta untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, termasuk kepala sekolah induk saya dan sisanya 2 orang itu kepala sekolah di luar sekolah saya, Pak. Jadi sesuai dengan rambu-rambu mungkin saya akan ajukan beberapa pertanyaan di Bapak pimpinan. Nah, ini yang berkaitan dengan teknik pengambilan keputusan yang selama terjadi di sekolah yang mungkin yang pernah Bapak pimpin di SMK Negeri 1 Woha. Mungkin langsung saja Bapak pimpinan bisa saya ajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Yang pertama Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengenali, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan antara dilema etika dengan bujukan moral Pak pimpinan? Baik. Biasanya saya mengidentifikasi perbedaan antara keduanya. Dilema etika itu memperhatikan yang benar dengan benar tapi saling bertentangan. Sedangkan kalau bujukan moral itu ya perbedaan antara yang benar dan yang salah. Jadi kita mengidentifikasi berdasarkan itu. Oh iya, luar biasa sekali Pak Kepala. Mungkin pada pertanyaan yang kedua saya ajukan langsung Pak Kepala ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Baik, terhadap 2 kondisi, yaitu kondisi itu adalah 2 hal yang sama-sama benarnya. Yang pertama, kita memperhatikan dulu dari sisi hati nurani dan kemanusiaan yang ada. Kemudian yang kedua kita lihat dari sisi peraturan yang berlaku. Apakah 2 hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku apa tidak? Maka kalau itu tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka kita lihat dari sisi mengedepankan nilai-nilai kebaikan yang dihadirkan oleh hal tersebut. Itu artinya kita lihat dari nilai moralnya yang ada,
kemudian nilai-nilai kebaikan yang terkandung dari dua hal itu, kemudian dilihat lagi dari efek-efek yang dihasilkan oleh kebaikan itu. Apakah dia akan besar dampak negatifnya ataukah besar dampak kebaikannya. Masya Nah, Allah. dari situ kita baru bisa mengambil keputusan. Ya, luar biasa sekali Bapak Pimpinan. Yang ketiga Bapak Pimpinan, langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan selama Ya. ini? Dalam mengambil keputusan ini, kita tentu tidak merasa hebat sendiri dengan mengambil keputusan sendiri. Tapi kita perlu mendengarkan masukan dari beberapa elemen sekolah. Jadi yang pertama, kita mendengarkan masukan dari para wakil-wakil kepala sekolah, dari kepala tata usaha, dari kepala-kepala jurusan, dan guru-guru senior. Seperti apa pertimbangan dan masukan dari mereka, yang itu lalu nanti kita pertimbangkan dari sisi yang tadi itu, nilai-nilai kebaikan yang dihadirkan oleh itu apakah punya nilai kebaikan yang besar ataukah ada dampak negatifnya. Nah, itu yang menjadi prioritasnya. Jadi mendengarkan masukan-masukan dari orang sekeliling kita yang kita anggap mampu dan punya kewenangan terhadap permasalahan itu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Iya Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi mungkin pada pertanyaan yang kelima, saya ajukan lagi pada pertanyaan yang kelima ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Pimpinan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada khususnya kasus D5 etika Pak? Baik. Dalam mengambil keputusan yang paling efektif menurut saya itu memperhatikan dan mempertimbangkan tadi itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya atau dampak-dampak yang terkandung dari keputusan itu. Kemudian yang berikutnya adalah hasil akhir keputusan itu tadi sudah pertimbangkan dari awal, kemudian hasil akhirnya, apakah hasil akhirnya ini dia berdampak lebih besar kebaikannya atau tidak. Maka itulah yang menjadi dasar keputusan untuk di kasus seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya lanjut pada poin yang berikutnya, pertanyaannya. Sebagai seorang kepala sekolah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika lagi Pak? Ada tantangannya kah? Kasus dilema etika ini tantangannya adalah biasanya dalam nilai perasaan. Ya, akan terjadi perang batin gitu. Yang mana yang harus kita milih, ini kepentingan ini sama ini misalnya, kemudian mengakomodir kemauan-kemauan teman-teman dan seterusnya, yang pada akhirnya mungkin akan ada like dislike terhadap kita gitu. Tapi kalau kita memberikan pemahaman dari masukan teman-teman tadi itu, yaitu mana yang menimbulkan efek positif dan mana yang menimbulkan efek negatif, maka tantangan itu bisa diperkecil rentangannya bisa diperkecil dengan memberikan pemahaman dari masukan teman-teman yang punya yang berkepentingan dengan kasus itu gitu. Sehingga tidak terlalu besar dampak secara etika moralnya tadi itu. Akan bisa diterima dan dipahami menurut saya. Ya, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika, adakah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang selama ini Bapak selesaikan? Gimana bentuk prosedur apa yang dijalankan? Ya. Dalam
permasalahan atau kasus dilema etika ini terkadang persoalan itu memiliki ada dua kondisi gitu. Ada yang membutuhkan harus diselesaikan secara langsung dan ada yang butuh waktu untuk penyelesaiannya. Nah, yang butuh waktu secara langsung itu maka dibutuhkan kejernihan kita dalam berpikir dan mengambil keputusan. Karena itu akan spontan dan yang sesuatu yang spontan bahaya. Kalau dipikirkan secara matang dan tenang, maka dibutuhkan kepemimpinan yang benar-benar matang secara moral, secara secara kejiwaan. Nah, untuk sesuatu yang menyelesaikannya itu butuh waktu, maka ya tadi dengan langkah-langkah pengambilan butuh dari masukan si A, si B, guru senior, pejabat-pejabat sekolah, maka itu perlu dijadwalkan. Sehingga ada waktu-waktu yang beberapa waktu yang harus dibutuhkan gitu. Misalnya saya pernah terjadi kasus yang menyelesaikan permasalahan misalnya seperti ini gitu. Yang dia kalau diselesaikan secara cepat langsung itu akan bernampak besar, tapi butuh waktu orang-orang yang harus kita perhatikan. Misalnya, saya kemarin menyelesaikan soal kasus siswa. Nah, ya kita harus butuh selesaikan bermusyawarah dengan teman-teman guru semuanya dulu, mendengarkan. Nah, kita jadwalkan pertemuannya. Berikutnya, setelah itu karena berimbas dengan keamanan lingkungan, ya kita butuh lagi waktu untuk mengundang kepala desa, mengundang keamanan, mengundang ketua komite, pembina, pengawas pembina, dan seterusnya. Nah, ini butuh waktu. Baru dari hasil masukan itu, kita baru menyimpulkan bersama-sama, nah, baru kita putuskan. Maka itu perlu jadwal-jadwal penyelesaian dan pertemuannya. Nah, itu seperti itu. Untuk yang butuh waktu. Kalau yang langsung mungkin tidak terlalu berdampak. Ya. Jadi mungkin itu, Pak. Baik. Selanjutnya, Bapak Pimpinan, adakah seseorang atau yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak Pimpinan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Oh ya, ya tentu dalam kerja karena ini teamwork kita memiliki orang-orang kepercayaan yang kita yakini dia sevisi dengan kita, maka orang-orang itu yang akan memberikan masukan secara jernih tanpa ada kontaminasi dari hal-hal lain atau masukan keinginan dan seterusnya gitu lah. Tapi murni untuk suatu kebaikan, untuk hasil yang baik. Nah, maka kita pasti punya orang-orang yang sevisi dengan kita, baik itu guru senior atau guru muda mungkin atau pejabat sekolah dan seterusnya. Nah, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tidak ragu, apalagi itu kalau kita dimusyawarahkan secara bersama menghasilkan keputusan yang kuat itu menurut saya. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Jadi jelas ada orang-orang yang ada unsur-unsur atau faktor yang Oke. baik. Pak Badrun, ya, Pak Badrun, mungkin tinggal 10 menit ini ada pengingat. Selanjutnya, dari semua yang telah disampaikan sama Bapak Pimpinan tadi, ya, pembelajaran apa yang kira-kira dapat diambil, apa pengalamannya dalam mengambil keputusannya, Pak? Yang pertama, kita dalam mengambil keputusan itu tidak sendiri, tapi secara kolektif bersama-sama sehingga keputusan itu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengambil keputusan itu bukan dari egoisme atau kepentingan pimpinan, tapi kepentingan lembaga. Oleh karena itu, yang diutamakan adalah nilai-nilai kebaikan untuk organisasi. Dan yang kedua adalah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga ini tetap awet dan berjalan terus-menerus
tanpa nanti akan kontradiktif dengan suatu masa waktu terjadi suatu lagi kasus yang lain misalnya seperti itu. Nah, kemudian terhadap keputusan yang kita ambil itu ya tidak hanya sekedar langsung selesai begitu saja, tapi perlu diteliti lagi, dievaluasi lagi untuk kekuatan keputusan itu yang diambil. Jadi mungkin seperti itu, Pak Irfan, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini. Luar biasa sekali Bapak Pimpinan SMK Negeri 1 Woha, luar biasa sekali apa yang sudah dipaparkan. Masya Allah, dengan paparan tadi sudah sesuai mungkin kalau menurut saya di program CGP ini sudah melakukan sesuai tahap-tahap pengujian dalam pengambilan keputusan. Karena di tahap-tahap pengujian itu ada 9 langkah yang kami pelajari Pak. Jadi luar biasa sekali Bapak Pimpinan. Kira-kira menurut Bapak Pimpinan, ketika dihadapkan dengan sebuah kasus ada siswa yang melakukan pelanggaran, ternyata siswa ini sudah dapat beasiswa di perguruan tinggi negeri, tapi di sekolah melakukan pelanggaran seperti memberikan contekan kepada temannya. Kira-kira apa yang menjadi keputusan Bapak Pimpinan? Ya, ini kalau di sisi pimpinan dia menjadi dilema etika bagi pimpinan. Tapi dari sisi anak dia melakukan pelanggaran moral. Gitu. Jadi ada dua sisi gitu. Nah, dari sisi pelanggaran moral anak, maka pimpinan atau sekolah itu perlu melakukan pembinaan moral terhadap anak itu agar tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran moral seperti itu. Nah, ini yang penanganan untuk anaknya. Tapi kalau kejadian anak ini untuk dilema etika bagi pimpinan itu, ya tentu setelah melakukan pembinaan kita pastikan bahwa anak itu sudah dilakukan penanganan terhadap pelanggaran moral dia, maka dia itu berkeyakinan dan berjanji tidak akan melakukan lagi itu terhadap kita, maka pelanggaran moral dia tadi itu sudah kita pastikan dia sudah tidak melanggar lagi, maka masa depan dia bisa kita kawal. Bisa kita kawal, kita ya silakan dia melanjutkan apanya itu, tapi tidak mengikutkan lagi pelanggaran moral yang tadi yang dia lakukan. Nah, itu mungkin dari sisi itu. Jadi ada dua, dari sisi pimpinan dan dari sisi siswa. Dari sisi siswa, lakukan pembinaan, pendidikan moral terhadap anak itu bahwa hal yang kecil itu pun adalah pelanggaran yang luar biasa, bukan saja dilihat dari contekannya, tapi efek dari itu akan menimbulkan hal-hal yang besar. Maka anak itu harus ditindak, dibina, dan dididik. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan dia mampu tidak melakukan lagi dan berjanji tidak akan melakukan lagi, maka masa depan dia perlu kita kawal. Perlu kita kawal. Berarti tetap diizinkan untuk melanjutkan. Tidak dikorbankan, diizinkan untuk melanjutkan lagi, tapi sudah dilakukan pembinaan oleh sekolah. Nah, bila perlu, kalau mau berlanjut dia pengawalannya ini, pembinaan. Bila perlu ya disampaikan di pihak kampus terjadi seperti ini, tapi kami sudah melakukan pembinaan terhadap anak ini dan dia sudah berjanji, dan kami mohon pihak kampus untuk melakukan juga kelanjutan mengawal pembinaan terhadap anak tersebut. Jadi tidak berhenti di sekolah saja, tapi pembinaan itu berlanjut sampai ke depan. Iya, terima kasih Bapak Pimpinan, luar biasa sekali paparannya. Mudah-mudahan di sekolahnya Bapak Pimpinan, Pak Badrun, di SMK Negeri 1 Woha ada bibit-bibit guru baru yang mau ikut program CGP, Pak. Insya Allah ini program yang luar biasa dari kementerian. Kita banyak dapat ilmu di sini, Pak. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti kita akan support mereka semua. Terima kasih, Pak. Jadi saya stop rekaman kita, Pak ya. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik nih, Ya, Evan. Baru alhamdulillah. ketemu lagi nih. Iya, iya dulu sempat satu atap satu sekolah, Ya, Pak ya. alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak dipercayakan untuk amanah di SMK 1 Suramandi ini. Amin, amin ya Allah. Ya, sudah berapa tahun Pak di sini? Sudah 3 tahun ini. 3 tahun, Evan. alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan amanah dalam tugasnya Pak ya. Amin, amin Iya, ya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Hmm. Begini Pak, jadi saya dari CGP Angkatan 7 di SMK 1 Bolu, ada tugas yang berkaitan demonstrasi kontekstual. Iya. Ya, tugasnya harus mewawancara minimal 2 atau 3 kepala sekolah, Siap. termasuk kepala sekolah di SMK 1 Bolu, SMK saya sendiri, Iya. dan yang 2-nya itu harus sekolah luar. Iya. Tujuan wawancara ini, Bapak Pimpinan, adalah melihat bagaimana Bapak Pimpinan mengambil keputusan Iya. ya dalam setiap ketika ada masalah, ketika harus ada 2 masalah yang harus dipilih, Iya. antara menegakkan aturan atau karena rasa kasihan, Iya. atau demi peraturan dan seterusnya, Iya. Bapak Pimpinan. Jadi mungkin langsung saja Bapak Pimpinan, kami sudah Iya. disediakan panduan dalam wawancara ini, Iya. Bapak Pimpinan. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya. Ya, kalau dilema etika itu ada dihadapkan dengan 2 hal yang memang sama-sama benar. Iya. Ya, kita melihat nilai manfaat yang lebih besar. Ya. Kalau sama-sama benar, ada nilai manfaat yang lebih besar, itu yang kita pakai. Iya. Sambil contoh, Irfan. Misalnya ada siswa yang punya prestasi baik di sekolah, ya kemudian mengikuti jalur undangan untuk masuk di perguruan tinggi negeri dan dia lulus dan mendapatkan beasiswa prestasi, misalnya. Kemudian ada kesalahan yang dilakukan di sekolah juga, kesalahan, tetapi sebenarnya yang dia lakukan itu ya untuk membantu orang. Iya. Contohnya seperti ini, Pak Ivan. Iya, iya. Katakanlah pada saat ujian, di orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya butuh bantuan dia, karena ada mungkin soal-soal yang memang sulit untuk dipecahkan oleh teman-temannya, mintalah bantuan dia, mohon dibantu saya ini, kalau tidak, ya saya akan tidak bisa menjawab soal ini. Sehingga dia memberikan contekan misalnya, atau bantuan kepada temannya pada saat sama-sama ikut ujian akhir di sekolah itu. Tetapi pada saat itu pengawas itu melihat ya, kejadian itu. Pengawas ujian. Pengawas ujian. Iya. Ya. Terus pengawas itu menganggap itu masalah begitu, sehingga dilaporkan kepada kepala sekolah. Iya, iya. Terus bagaimana putusan yang dilakukan kepala sekolah? Jadi saya bilang ya namanya anak-anak mungkin kalau dia tidak kasih juga contekan itu, jawaban itu mungkin akan dimarahi oleh teman-teman yang lain, begitu. Sementara dia ini adalah orang yang punya prestasi baik, tentu akan banyak dimintai bantuan oleh teman-teman yang lain. Ya, bagaimana kata pengawas itu, ini anak sudah lulus, ya dapat beasiswa prestasi di perguruan tinggi negeri. Apakah bisa dilaporkan atau dibatalkan? Wah, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena itu akan menyangkut nasib orang ke depan. Nasib anak. Nasib anak-anak itu ke depan. Dan itu pun bukan menjadi kesalahan yang terlalu fatal dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Itu kan prinsipnya membantu orang. Tetapi kita harus kasih tahu, lain kali jangan berlaku seperti itu. Karena kalau kamu melakukan itu terus, maka akan siswa yang lain itu akan ada ketergantungan terhadap kamu, sehingga mereka malas belajar dan lain-lain. Jadi itulah mungkin arahan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap siswa yang memberikan contekan kepada siswa yang lain. Berarti lebih fokus pada rasa kasihan pada anak itu, Pak ya, daripada peraturan yang ditegakkan. Dan itu kan bukan kesalahan terlalu fatal kalau menurut saya. Kalau hal-hal yang demikian itu, kalau pengawasnya ketat, ya tidak mungkin juga siswa itu
untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Oh, Jadi saya juga akan kasih tahu, pengawas di kelas itu harus ya tegas dan disiplin untuk melaksanakan tugas kepengawasan. iya. Jadi bakal demikian itu Pak Irfan. Berarti untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh siswa peserta ujian itu ya pengawas harus Iya, pengawas harus diketatkan ya. tegas, harus disiplin, harus ketat gitu. Iya. Ya, tidak boleh kita 100% menyalahkan Murid. siswa. Masya Allah. Gitu Pak ya. Iya. Jadi tetap mengutamakan rasa kasihan Iya. ya, demi murid itu bisa tetap meraih Iya. cita-citanya tadi itu, bahwa dia sudah nyatakan lulus di perguruan tinggi negeri, Iya. mendapatkan beasiswa. Tetapi bukan terlalu mengutamakan rasa kasihan. Iya. Karena karena kesalahan itu kesalahan yang bisa ditolerir Masih bisa oleh dimaafkan. kita, bisa dimaafkan. Dan kalau misalnya kalau pengawas itu tegas, ya tidak mungkin siswa itu akan melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi kesalahan itu juga kan bukan dari siswa seluruhnya. Ya, ada juga dari guru yang tidak tegas melaksanakan kepengawasan pada saat ujian. Bagaimana kalau seandainya begini Pak? Jadi kalau seandainya itu ada murid lain yang protes bahwa murid tadi itu melakukan kecurangan, terus diprotes oleh murid yang lain, harusnya diberikan sanksi, tegakkan peraturan, karena peraturan sudah menjadi kesepakatan bersama di sekolah. Siapa yang curang, maka mungkin dibatalkan jalur prestasinya dan seterusnya. Bagaimana kalau ada protes demikian dari murid yang lain Pak? Itu tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan dengan kelulusan siswa ya di perguruan tinggi negeri. Ya. Karena itu memang prestasinya dia. Ya, kalau urusan pada saat ujian itu ya mungkin untuk hari-hari berikutnya kita atur posisi duduknya. Masya Allah. Mungkin siswa yang satu itu yang sudah melakukan kesalahan itu kita tempatkan di posisi-posisi yang terpisah dengan teman-teman yang lain, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal itu lagi di hari-hari berikutnya. Begitu. Tapi tidak ada kaitan dengan harus dibatalkan, harus dilaporkan, anak ini tidak boleh lagi masuk di perguruan tinggi negeri dengan jalur prestasi, itu tidak ada kaitannya itu. Oh, gitu. Ya. Masya Allah. Kira-kira ada peraturan di sekolah ini Bapak pimpinan yang berkaitan dengan mengutamakan peraturan jika dibandingkan dengan rasa kasihan? Seperti itu mungkin kalau sekolah-sekolah yang contohnya? menegakkan disiplin itu ya memang harus diutamakan peraturan yang ada. Kan ada tata tertib sekolah. Sambil contoh ya, kita masuk jam 7:30, kemudian anak-anak itu banyak yang hadir atau yang masuk jam 8, itu kan melanggar aturan. Jadi kita biasanya di sekolah ini kan kita mencatat namanya siswa yang terlambat. Kadang-kadang kita panggil orang tuanya, beritahukan kepada orang tuanya supaya anak-anak itu bisa hadir lebih cepat di sekolah. Kadang-kadang kalau sering dilakukan, kita beri sanksi, misalnya suruh push up, kemudian bersihkan rumput-rumput, tapi tidak ada benturan fisik. Kita hindari betul itu. Jadi mudah-mudahan mereka akan berubah. Itu yang dilakukan. Tapi kalau di SMKN 1 Soromandi ini, ya namanya orang-orang di sekolah ini kan mayoritas orang tuanya buruh tani, dan petani. Itu menjadi kendala Pak ya? Jadi kendala juga buat kita ini. Kalau kita terlalu keras menegakkan aturan yang ada itu, jadi anak-anak juga lari keluar dari sekolah ini. Tidak mau sekolah? Tidak mau sekolah. Malah senang kalau misalnya kita beri sanksi. Pulangkan. Senang mereka itu, Pak Irfan. Begitu di sekolah ini. Makanya kepala sekolah ini ya mengambil jalan tengah, kan begitu. Banyak memberikan nasihat yang baik, ya bagaimana manfaatnya kita sekolah dengan baik. Kemudian
Tidak boleh kita marahin terus anak-anak di sini, Pak. Kita berikan kasih sayang, Iya, beri pemahaman, beri iya, pengertian, iya. apa manfaatnya sekolah ini, apa manfaatnya ilmu ini, Hmm. apa manfaatnya keterampilan yang diajarkan di sekolah. Hmm. Tapi setelah itu kadang-kadang mereka paham Iya. dan mereka mau kembali ke sekolah dengan baik. Hmm. Itu aja yang kami Masya lakukan. Allah, iya Pak. Jadi memang harus begitu, kembalikan keyakinannya Ya, anak-anak untuk bisa ya. memotivasi datang Apalagi sekolah. Pak Kadis ini kan ada program Mhm. sekolah alam di Sekolah alam. ya di SMA SMK, Mhm. SLB, terutama SMA SMK yang memang berada di pinggir ini Pak, di pelosok ini Pak Irfan. Mhm. Jadi anak-anak itu misalnya SMK Susurmandi kan mayoritas orang aktivitasnya setiap hari itu di gunung. Mhm. Ya. Jadi karena melihat keadaan seperti ini, kepala dinas itu membuka namanya program sekolah alam bagi anak-anak yang demikian itu. Seperti apa sekolah alam? Sekolah alam itu Menarik Pak ini. Irfan. Iya. Jadi mereka itu misalnya pada saat musim tanam, Mhm. musim panen itu memang dibiarkan Ke gunung, ke gunung, suruh pergi. terus belajar ya? Tetapi mereka itu diberi bekal oleh gurunya, Mhm. diberi tugas, walaupun mereka tidak datang ke sekolah ini, Mhm. ya misalnya 2-3 hari, Iya. ya mereka diberi materi, disuruh belajar di rumahnya, Belajar di rumah. belajar di tempat gunung. kerjanya. Di gunung. Begitu Di ya, sawah-sawah. konsep sekolah alam itu. Masya Ya, Allah. yang diprogram oleh kepala dinas di Berarti mereka walaupun bantu orang tua atau kerja, mereka tetap belajar. tetap belajar. Ya, itulah antisipasi siswa yang memang kondisi seperti itu, yang memang orang tuanya petani, kemudian buruh tani, ya supaya semua berjalan sama-sama, karena mereka itu begini bilangnya Pak Irfan. Iya. Kalau datang sekolah ini kita tidak dapat uang. Tidak dapat uang. Pergi kerja itu Dapat uang 120.000 per hari. sehari. Begitu. Sehingga mereka lebih senang cari uang di luar itu daripada datang sekolah. Iya. Makanya kami punya konsep di sekolah ini, ya beri materi oleh gurunya, kemudian mereka suruh belajar di gunung sana, di tempat kerjanya. Dan itu dilakukan oleh guru-guru di Dan sekolah. dilakukan oleh SMK 1 Suramandi ini. Untuk mengukur keberhasilannya? Ya Suksesnya kita bagaimana? misalnya hari Sabtu misalnya Ya. didatangi oleh wali kelasnya Ke rumah. siswa ke rumahnya. Masya Allah. Karena wali kelas kan sudah tahu semua Iya. tempat Apa yang tinggal dilakukan wali kelasnya? mereka. Jadi setelah dengar laporan itu ternyata mereka itu mendapatkan pelajaran yang menyenangkan. Kerja jalan, Dapat belajar uang. juga jalan, Iya, ilmu juga jalan begitu. Iya, yang iya, dilakukan. iya. Kerja dapat uang, Iya. ilmu juga Tapi dapat. bukan saja di sini, Pak. Iya. Teman-teman kepala sekolah yang berada di garis-garis terluar, Iya. yang di daerah-daerah terpencil itu seperti itu keadaannya. Mereka. Contoh sekarang ini, Iya. tidak ada siswa yang datang, sudah pergi cari makan di gunung, ya panen jagung dan lain-lain. Itu yang dilakukan. Iya, 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 iya. Ya. Alhamdulillah berarti ada solusi Ada yang solusi, dilakukan. ya. Iya. Dengan keadaan murid yang seperti itu, Pak ya. Benar. Alhamdulillah. Kira-kira ada kejadian yang lain yang berkaitan dengan hal serupa lagi? Ada lagi yang menarik untuk diceritakan, Bapak Pimpinan? Iya, kalau di SMK 1 Suramandi ini, Iya. ya namanya orang-orang di desa ini, ya ada seninya aja memimpin di sekolah-sekolah di pinggir gunung ini, Pak Irfan. Iya. Jadi mereka ini kan senang datang sekolah ini kan ketika mereka senang saja, senang datang, Iya. tidak senang pulang. Pulang, begitu. datang sekolah juga. Itulah. Tapi kami di sekolah ini kalau pada hal-hal yang demikian itu akan turun bersama-sama, ya kirim surat ke orang tuanya, lakukan home visit, yang dilakukan oleh seluruh guru, ya guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran turun, ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Kami turun dan mereka alhamdulillah setelah turun ke rumahnya, mereka datang semua. Datang. Begitu Pak Irfan di sekolah ini. Ya. Tadi murid tadi itu mereka datang karena senang. Kira-kira hal apa yang dilakukan oleh sekolah untuk Bapak Pimpinan untuk biar mereka itu tetap senang selalu setiap hari untuk datang sekolah?
Mungkin Ya, dalam proses pembelajarannya atau dalam proses jadi di praktiknya. sini ini kalau saya sebagai Hmm. pimpinan, Hmm. pokoknya guru itu tidak boleh tidak ada di sekolah. Harus siap. Ya, harus ada di sekolah. Iya. Ya, pokoknya yang ada jam hari Senin, mereka wajib ada di sekolah. Kalau tidak, saya akan telepon, saya akan jemput guru yang tidak ada itu. Yang tidak ada keterangan sakit dan Iya, lain-lain. iya. Ya. Pokoknya tugas kita ini, guru ini harus ada di sekolah. Jangan sampai murid Melayani tidak siswa, misalnya siswa 1 orang, 2 orang, 3 orang yang Mengajar. datang, ngajar. Pokoknya tidak ada alasan untuk tidak mengajar Iya. siswa yang datang. Jangan itu. sampai murid datang tapi Ya, gurunya tapi tidak gurunya ada. tidak ada, itu yang berbahaya. Iya, jenuh. Nah, tapi setelah mereka datang, siswa yang datang memberi kabar kepada yang lainnya bahwa di sekolah ini Tetap tetap belajar. ada KBM, Masya Allah. sehingga besoknya datang. Ya, setelah datang 7-8 orang, kadang-kadang yang datang pertama itu tidak datang lagi. Itu ada yang dilakukan, yang ada di sekolah-sekolah di pinggir ini. Iya. Saya juga pernah tanya juga teman-teman seperti di Dompu, Iya. di Lenggudu, Iya. di Kelembitu dan lain-lain tuh Iya. Sama. sampai kondisinya sama dalam musim-musim panas seperti ini. Di Sumbawa juga begitu kondisinya, Pak Irfan. Iya. Tapi memang tekad kita ini yang penting bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Masya Allah. Kalau kita kerasin juga misalnya menegakkan aturan yang terlalu ketat, Pak Irfan, Iya. mungkin semua siswa ini akan keluar dari sekolah ini. Nama sekolah. Iya, contoh ya, misalnya di sekolah seperti sekolah-sekolah di kota, Iya. kalau 1 minggu tidak datang, mereka diberi sanksi Skorsing atau skorsing iya. misalnya, atau dipulangkan ke orang Dipulangkan, tuanya, iya. atau kadang-kadang dikeluarkan. Iya. Wah, kalau di sekolah-sekolah di pinggir gunung begini diberi sanksi seperti itu, senang mereka. Iya, putus sekolah Wah, senang juga ya. saya masuk saja swasta yang dekat dengan rumah. Saya masuk saja sekolah lain. Yang penting begitu dapat katanya. ijazah. Ya, yang penting saya dapat ijazah. Masya Allah. Begitu. Kalau Iya. memang problem kita Iya, sekolah-sekolah yang iya. berada di pinggir-pinggir seperti ini. Ini tantangan kita seorang pemimpin, Iya. Pak ya. Tapi biasa. memang jadi pimpinan ini, Pak Irfan, Iya. harus berlapang dada. Kalau tidak demikian, wah, semua orang kita akan berkelahi dengan semua orang. Gitu, Pak. Karena memang permasalahan di sekolah-sekolah kecil seperti ini, sekolah-sekolah di pinggir gunung ini memang kompleks, Pak. Beda dengan sekolah-sekolah di kota itu. Iya. Sekolah di kota kan kita tidak mengurus lagi anak-anak malas. Iya. Karena semua siswa itu rajin Iya, semua. sudah sadar. Sudah sadar, Iya. mereka juga pintar. Iya. Mereka mengikuti tata tertib sekolah dengan baik. Mudah diatur. Wah, mudah diatur. Wah, kalau di sekolah-sekolah di pinggir-pinggir begini, kita sangat bersyukur mereka mau datang sekolah. Iya, aturan ditiadakan, Iya, dikesampingkan. dikesampingkan sementara. Iya, Pak. Gitu. Oh, iya. Sudah luar biasa sekali Bapak Pimpinan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan sudah bersedia diwawancari oleh saya, Pak. Terima Iya. kasih banyak. Sama-sama. Iya. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.